Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas komputer bersama saya, Frankie Fernando. Oke, kemarin kita sudah belajar yang namanya Microsoft Word ya, untuk pengenalan tools, menu ya, dan ribbon. Nah, kemudian mengedit teks secara sederhana. Nah, untuk hari ini kita belajar yang namanya membuat surat ya, ataupun mailing merge. Ya, di sini kita membuat surat dengan menggunakan dengan aplikasi Microsoft Word. Ya, mungkin nanti untuk misalkan nggak ada Microsoft Word, kalian bisa juga terapkan di aplikasi lainnya. Oke, untuk jenis surat sendiri itu ya ada surat resmi dan juga ada surat tidak resmi ataupun pribadi. Nah, surat resmi di sini yaitu surat yang biasanya ya digunakan untuk instansi atau lembaga tertentu, biasanya untuk surat dinas, surat undangan, ya, dan lain-lainnya. Kayak contohnya misalkan kalian mendapatkan surat undangan ya dari kampus ya, seperti itu kan biasanya resmi ya. Nah, kemudian ada juga surat tidak resmi atau pribadi ya. Jadi surat tidak resmi itu dia biasanya untuk teman ya, untuk keluarga ataupun sahabat ya, ataupun mungkin kekasih ataupun ya siapa saja orang yang kalian kenal ya. Oke, perbedaan untuk surat resmi dan surat tidak resmi itu di surat resmi itu biasanya terdapat bagan ya atau struktur surat. Nah, untuk tidak resmi itu dia menggunakan bahasa tidak baku. Ya, nanti kita lihat contohnya. Oke, untuk ciri-ciri surat resmi di sini yang pertama menggunakan bahasa baku ya. Untuk kaidah bahasa Indonesianya sudah disempurnakan ya. Untuk yang kedua ya, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Ya, jadi untuk surat resmi itu dia bahasanya itu sangat ini ya, jadi nggak terlalu banyak ya, biasanya juga hanya beberapa paragraf. Dia sudah, yang penting itu singkat, padat ya, kemudian kata-katanya itu sedikit ya, jadi efektif. Oke, untuk surat resmi itu tidak menggunakan bahasa implisit ya, melainkan bahasa eksplisit. Maksudnya di sini itu untuk bahasa implisit yaitu maksudnya langsung ya, jadi ketahuan ya, ataupun tersirat ya, bukan tersurat kayak gitu. Oke, untuk keempat ya, dilengkapi biasanya ada kop surat ya, kemudian menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi ya, misalnya dari ya instansi ataupun yang lainnya. Oke, di dalam surat resmi biasanya dicantumkan ada nomor surat ya, perihalnya apa, kemudian ada tanggal, alamat, tujuan, dan lampiran ya jika tersedia. Biasanya sih kebanyakan untuk surat-surat ya, itu surat resmi itu biasanya kita lihat ada nomornya ya, halnya di situ dituliskan apa, kemudian tanggal pembuatannya ya, untuk alamat yang dituju, seperti itu. Oke, yang keenam ya, ini paling penting, biasanya ada stempel resmi ya. Jadi kalau misalkan kalian habis takerin ataupun PKL ya bahasa itunya, biasanya dia membutuhkan untuk pembuktiannya ketika kalian datang ke perusahaan itu, hasil penilaiannya membutuhkan yang namanya caps ataupun stempel. Nah, itu contohnya. Oke, sekarang kita coba bikin suratnya ya. Oke, di sini saya sudah membuat suatu format ya untuk membuat surat. Ya, nanti kalian bisa di stop videonya ya.
untuk menulis surat ini. Ya, misalkan kalian nanti menulis ininya, ya kalian nanti stop dulu. Ya, kalian stop ya videonya. Kemudian kalian coba tulis ininya ya. Oke. Ya, kemudian nanti kalian tulis. Nah, di sini saya bahas dulu. Di sini ada header ya. Nanti header untuk kop suratnya kita letakkan di header. Kemudian ada tanggalnya, ya, tanggal pembuatan surat. Kemudian ada nomor perihalnya. Kemudian ditujukannya kepada siapa. Nah, kemudian nanti di sini ada hari, tanggal, alamat, ya tadi berarti sesuai ya dengan ciri-ciri surat resmi seperti itu. Oke. Nah, untuk pembuatannya sendiri di sini ini menggunakan rata kanan. Ya, ketika kalian tulis ini nanti kalian gunakan rata kanan di sini. Ya, ini untuk rata kanan. Kemudian ini kalian gunakan rata kiri. Ya, untuk nomor hal seperti ini ya, sampai ke sini ya. Sampai yang kepada. Nah, ini gunakan rata kiri. Kemudian untuk yang isinya, ya isinya nanti di sini kalian gunakan justify, ya justify. Ya, biar kanan kirinya sama rata. Oke. Nah, kemudian ini ya kalian gunakan rata kiri lagi. Ini juga sama rata kiri. Pokoknya yang nggak ada panjang seperti ini dia gunakan rata kiri, ya rata kiri seperti ini. Oke, untuk ini kalian bisa gunakan di sini rata tengah ya. Saya kemudian pakai spasi, ya. Ataupun bisa langsung pakai align right ya seperti ini, nanti kalian bisa atur. Kemudian di sini kalian juga pakai sama ya semuanya, pakai bisa juga rata tengah kemudian di spasi sampai ke sini, ataupun pakai tabulasi ya. Kemudian kalian tekan tab ya, misalkan seperti ini. Ya, kalian tekan tab seperti itu sampai ke samping ya. Nah, di sini kita spasi sampai dia sama ya. Kadang pengaturannya memang kalau misalkan kita membuat dokumen itu ada yang nggak sama ya, kita akalin aja ya. Misalkan kita pakai spasi terus kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita coba ya membuat yang namanya kop surat. Ya, di sini saya sudah sini ya. Kalau misalkan kalian ingin mengklik header ya, kalian di atas paling atas dokumennya kalian double klik ya kayak gitu. Nah, nanti dia muncul kayak gini header. Oke, di sini saya sudah tulis ya PT Maju Sejahtera ya. Ini untuk ininya ya, formatnya nanti ditulis di sini untuk nama perusahaannya kalian tulis saja di sini misalkan 16 ya biar lebih besar. Terus kemudian untuk namanya di sini nama jalan kalian boleh 12 ya. Sini juga saya tulis 12 ya, biasanya itu untuk format formal ya. Dan fontnya untuk font yang formal biasanya menggunakan Times New Roman. Adapun misalkan di perusahaan kalian ataupun tempat kalian menggunakan format yang berbeda, yaitu disesuaikan saja ya. Misalkan fontnya berapa, ininya berapa, ya fontnya berapa, fontnya apa, size-nya berapa, kayak gitu. Ya, oke. Kalau sudah di sini tulis, nah ini saya menggunakan rata tengah ya, rata tengah. Jadi misalkan kalian tadinya nulis di sini,
kemudian saya pindahkan ke rata tengah seperti ini ya. Dan kemudian di sini saya masukkan logo ya, misalnya di sini kan biasanya ada logo ya, untuk surat. Nah, kita masukkan surat itu untuk logonya. Kita coba ya, kita coba. Oke, kita download dulu misalkan untuk suratnya. Oke, sekarang di sini saya cari logo kita ya. Nah, nanti kalian bisa pakai logo apa aja terserah ya untuk ininya, untuk image-nya. Ini saya coba pakai logo UTA ya, seperti ini. Saya open image dulu, kemudian ini saya save. Oke, ya seperti itu. Nanti kalian ke insert, kemudian ke pictures ya, kemudian picture from file. Oke, kalian tadi cari ya. Nah, sini logo utaknya sudah ada, kalian insert, kemudian nah ini kan kalau kalian kecilin otomatis dia rusak ya seperti ini. Nah, untuk agar tidak rusak seperti ini, kalian pergi ke layout sini ya, kalian bikin positionnya di sebelah sini ya, position in top left. Oke, nanti di sini kalian bisa naikin ke atas, otomatis dia tidak merusak teks ya, jadi dia ngikutin seperti itu. Oke, itu untuk logo utaknya. Ya, tinggal dipaskan saja. Nah, oke. Ya, jadi itu untuk pembuatan kop suratnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini kita setelah membuat surat, dan nanti kan di sini masih kosong ya. Nah, di tujuan pertama kita akan pembuatan surat ini untuk membuat ke banyak orang. Ya, di sini saya sudah tuliskan di Excel. Ya, di Excel ini ya. Jadi untuk datanya ya, jadi nanti ditujukannya ke siapa saja ya. Jadi di sini suratnya yaitu peserta seleksi kerja. Ya, jadi nanti dia di sini yang masuk itu ada profesi yang dicari, ada profesi administrasi ya, kemudian staf keuangan, kemudian ada teknisi mesin ya, ada 3 macam. Nah, dari sini, dari data ini kita bisa simpulkan ya, jadi orang-orang ini yang terpilih untuk datang ya menjadi peserta ya, peserta seleksi kerja. Nah, di sini untuk namanya sudah ada semua, harinya sudah terjadwal ya, waktunya, kemudian nomor suratnya sudah ada, kemudian di sini tanggalnya juga sudah ada ya. Nah, kemudian kita nanti cocokkan ke sini ya, kita baca oke, satu per satu di sini. Misalkan di sini kita lihat ya, yang pertama tanggal suratnya ya, kemudian di sini nanti kita isi ya, di sini kita isi nomor. Untuk nomornya di sini kan ada 1, 2, 3. Nah, ini nanti kita masukkan ke sini. Jadi kita bikin satu format surat untuk seluruh peserta ya. Jadi
kita bikin satu masternya, dan kemudian ini datanya ya. Nanti hasilnya akan jadi satu surat ya, satu master surat untuk seluruh ini, untuk seluruh datanya ya. Oke, bisa kita coba ya. Nanti untuk kalian, untuk membuat ininya, kalian pause lagi videonya ya, kemudian kalian bikin di Excel seperti ini. Nanti kemudian tinggal di save saja ya, save filenya, kemudian letakkan di mana nanti dicari. Oke. Oke, di sini untuk nomor suratnya ya, kita untuk nomor surat, untuk pengisian ini yang titik-titik ya semuanya. Dan nanti kita ke sini mailings ya, ke mailings, kemudian kita gunakan select recipients. Nah, karena sudah ada datanya ya, mungkin di kalian itu biasanya di perusahaan nggak cuma datanya dikit ya, mungkin ada 1000 ada 2000. Nah, untuk mencetakannya ini sangat memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk membuat surat sekaligus ya, jadi nggak harus nulis satu-satu. Oke, kita ke use existing. Oke, jadi kita ini cari datanya. Nah, di sini sudah ada data saya, tinggal open ya. Nanti kalian simpan di mana datanya, yaitu kalian cari ya. Oke, di select recipient sini. Oke, saya ulang lagi ya, takutnya ada yang lupa. Kalian klik sini ya, kemudian pilih yang use an existing list. Nah, pilih datanya yang sudah dibikin tadi, kalian open. Oke, ini tinggal di yes saja. Nah, ini kalian oke. Nah, nanti untuk di sini ya, di sebelah HRD ini kalian masukkan insert merge field ya. Jadi filenya itu yang tadi ya, judulnya di atas di sini. Ada profesi, ada nama, ada hari, waktu, nomor surat, tanggal. Nah, ini data-datanya ke bawah. Nah, kita masukkan filenya. Karena di sini nomor, ya kita masukkan fil nomor surat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ini sudah ada ya. Nah, untuk di sini sebagainya, yaitu berarti dia untuk profesinya. Ya, untuk profesinya kita insert lagi ya, di sini profesi. Ya, berarti dia melamar profesi apa ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga misalkan berdasarkan sirkulasi ya yang diterima, dengan ini saya sampaikan bahwa data saudara ya, berarti di sini ada namanya. Ya, untuk kasih namanya ya, kalian oke, klik lagi ya, di sini nama. Oke, sudah ada. Oke, nah untuk tempat tes seleksi calon karyawan sebagai ya, sebagai di sini juga kita isi ya, isi yang namanya profesi ya, profesi. Oke. Nah, kemudian di sini untuk harinya kita juga rubah. Karena data hari di sini kan beda-beda. Oke, kita ganti, kita klik ya. Kita blok. Kemudian insert. Pilih yang hari. Oke, terus hari, tanggal. Di sini kita pilih tanggal. Oke, kemudian waktunya juga ya. Waktunya pilih. Nah, kemudian kita di sini juga nih yang titik-titik ini ya, sebagai berarti dia profesi juga.
Oke, di sini sudah ada semua. Nah, di sini ada profesi 2 nih, nggak boleh, harus satu aja. Oke, seperti itu. Ya, kita coba. Ya, di sini untuk melihat hasilnya, hasil data yang kita masukkan, kita lihat di finish and merge. Ya, kita ke sini, dan kemudian edit individual document. Oke, ya di sini sudah ada. Ya, ini percobaan keempat saya. Kalau misalkan kalian percobaan pertama, ya kalian berarti di sini tulisnya letter 1. Ya, letter 1. Nah, kita bisa lihat di sini untuk data pertama, ya data pertama di sini dia administrasi ya. Nah, atas nama Lenka Situmorang. Di sini Lenka Situmorang, atas nama Lenka Situmorang. Kemudian ya tanggalnya 25 Februari ya, harinya Senin. Pukulnya di sini untuk waktunya dia waktu seleksinya jam 8 sampai jam 12 ya. Kemudian di sini administrasi. Oke, cukup mudah ya seperti itu melakukannya. Nah, kita cek lagi yang kedua di sini untuk staf keuangan. Ya, di sini sudah ada staf keuangan ya atas nama Ali Rianto. Ya, di sini Ali Rianto. Oke. Nah, kemudian tanggalnya 25 Februari ya, untuk keuangan ini tanggalnya sama tapi waktunya beda ya. Dia di siang seperti itu. Oke, kemudian oke ya. Nah, kita coba ke yang teknisi mesin ya. Oke, ke yang teknisi mesin. Oke, nah untuk teknisi mesin ini juga sudah ada. Ya, ini sudah ada ya. Slamet Wijaya. Ya, untuk hari Selasa tanggal 26 waktunya jam 8 sampai jam 12. Oke, untuk materi hari ini sangat simpel ya, mudah dilakukan ya, tapi sangat berguna sekali ketika kalian membuat surat ya untuk banyak data. Ya, kalian bisa gunakan untuk pembuatan surat resminya ya dalam bentuk Microsoft Word ya, nanti untuk pencetakannya. Nah, dan untuk mencetaknya kalian jangan di sini ya, jangan ke file ya kemudian print ya, tapi di sini ya harus ke sini print dokumennya di sini ya, untuk print dokumennya di finish and merge. Kalau misalkan kalian ngeprintnya di yang biasa ya, di sini nanti error ya, seperti itu. Nah, untuk mail merge ini harus ngeprintnya dari si menu ini ya, biar nanti nggak terjadi error ya, karena di sini prosesnya kita memasukkan suatu data ya dari Microsoft Excel ya yang berbentuk file masuk ke Microsoft Word ya, seperti itu. Nah, ini bisa juga kalian gunakan setelah mungkin membuat ijazah ya, seperti itu, ataupun file-file yang lain yang menggunakan data banyak ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya materinya, karena sangat mudah. Silahkan dikerjakan tugasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.